Haleluya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Berapa banyak tempat ini yang siap untuk memuji menyembah Dia, bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan terlebih dahulu buat Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati, sungguh menikmati hadirat, menikmati kesetiaan-Mu dalam setiap hari demi hari kami Tuhan. Mari Bapa pada sore hari ini, biarlah kiranya Kau penuhi setiap kami Tuhan. Puaskan hati kami, puaskan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar bertemu Engkau, mendapatkan pengharapan yang baru, sukacita yang baru di tempat ini. Kami boleh pulang di tempat ini dengan keadaan yang berbeda karena kami bertemu Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah kami, dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam satu nama Yesus Kristus Allah yang hidup, yang siap untuk puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau berkata amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Antik si ayam. Aku berada di tengah gelombang,
pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Mari bangun hubungan keintiman dengan Tuhan pada sore hari. Mari saudara, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, saudara. Naikkan pujian, naikkan syukur. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Tidak ada nama lain, hanya Kau, Yesus. Oh ya Rama, kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu, saudara, di hadapan Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Syakarala. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari katakan sama Tuhan, saudara manusia. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, saudara, katakan segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala
penduduk datang untuk menyembah. Suara nafri di sebuah kematian, gereja Tuhan bersatu menangani mereka. Merayakan juga dalam gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Yang bersuka cita katakan yeay. Cari minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara dan bilang kepada mereka kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Hai. Haleluya. Mari bersama tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Hai, Engkaulah bagiku segenap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku yang percaya karena menyatakan Kau yang layak diizinkan. Semua berkata Adalah Tuhan, aku tak berkesan.
kita akan ada penyerahan anak untuk dipersiapkan. Bapak Sutrisno bisa maju sama Ibu anak Timothy. Saudara yang kasih Tuhan, kalau sebentar kita akan ada penyerahan anak, saya yakin percaya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan urapan dan lawatan pada setiap anak-anak yang diserahkan. Dan saat ini kita akan persiapkan untuk kita doa. Ya. Oke. Ya. Bisa menghadap ke sana. Ya. Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak Timothy juga. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan anak Timothy dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati anak Timothy Handoko. Engkau berkati dalam kepandaiannya. Engkau berikan hikmat marifat kepandaian yang lebih. Dan saat ini Tuhan, mulai saat ini kami serahkan anak Timothy Handoko dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau urapi anak Timothy Handoko Tuhan. Engkau berikan Tuhan kepandaian yang lebih. Dan Engkau berikan Tuhan kecerdasan secara intelektual dan kepandaian Tuhan secara spiritual. Dan kami yakin percaya dalam kehidupannya. Engkau pakai dia Tuhan, menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Engkau bawa dia naik tidak turun, Engkau jadikan dia kepala bukan ekor. Keluar masuknya Engkau jaga Tuhan. Biarlah Tuhan anak Timothy Handoko Tuhan menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Dan terlebih Tuhan hormat akan Engkau dan taat akan Engkau dan mengasihi orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan, keluar masuknya Engkau jagai. Dan sejak saat ini Tuhan, masa depannya ada dalam tangan kuasa-Mu. Dan kesehatannya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupannya akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk kedua orang tuanya. Engkau berikan hikmat marifat untuk bisa membawa anak Timothy, membimbing anak Timothy untuk lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan sejak hari ini Tuhan, dia menjadi anak-Mu yang terus menerus keluar masuk, duduk, berdiri dan tidur ada dalam dekatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan serahkan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu semua, katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan, Kau saja yang suci. Benar. Kau saja yang layak. Benar Tuhan. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Saja yang layak,
Kau saja yang suci. Syakalallah. Kau saja yang layak. Yes, Lord. Kau layak terima glory. Kau saja yang suci. Kau saja Yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Yesus kau. Mari Bapak Ibu buka kedua tangan. Kau yang hadir di tempat ini kadang. Kau saja semua. Yang Kau saja yang layak. Kau layak. Syakalallah. Hanya Kau. Hanya Kau yang suci. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdoa buat saudara, dan saya nyatakan, biarlah terobosan ilahi terus terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan alami betapa Tuhan itu nyata, dan Dia masih bekerja atas hidupmu, dan Dia terus mengurapi engkau. Dan hari ini aku terlebih akan deklarasikan atas hidupmu masa-masa kesulitan, kesukaran, pergumulan yang ada di tengah-tengahmu. Tapi Tuhan bicara kepadamu, dengan kekuatan ilahi aku memberikan keurapan. Apapun yang terjadi, baik itu goncangan, tapi tetap engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Karena rohku aku taruh dalam kehidupanmu. Dan roh ini kan lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan Tuhan bicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Aku akan mencurahkan roh hikmat kepadamu. Dan pewahyuan demi pewahyuan itu akan menolong engkau untuk mau mengenal aku dengan benar, membawa engkau terhubung dengan realita hadiratnya. Dan bahwa Dia masih terus bekerja. Dia bekerja secara nyata. Dia akan urapi engkau, dan saat ini Tuhan katakan kepadamu, dan percayalah dia tidak akan terjadi atas hidupmu. Nama kaya darah masiki nabo ya ramata. Nama kaya darah masiki nabo kalabo kalaba kaya darah masiki nabo ya karamata kaya darah masiki nabo ya ramata. Tuhan akan singkapkan ada banyak hal kepadamu. Tuhan akan singkapkan yang tersembunyi, sehingga engkau diberikan kemampuan Tuhan untuk bertumbuh, untuk berbuah, dan kau akan nyatakan kuasa-Ku terjadi atas hidupmu. Dalam setiap langkah hidupmu akan memberikan kekuatan ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Nama kaya darah masikina kaya darah masikina karamata kaya masikina karamata. Kepekaan aku tanamkan dalam kehidupanmu. Kepekaan dan ketajaman aku curahkan dalam kehidupanmu. Nama kaya darah masikina karamata. Dan kau akan mengalami kekuatan ilahi. Kau akan alami urapan itu tercurah ke depan hidupmu, dan akan mengalir seperti air mengalir dalam kehidupanmu. Dan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu, anakku, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan apapun yang terjadi saat ini, itu tidak akan mempengaruhi engkau. Ketika kau ada di dalam hadiratku, ada kehidupan dalam roh yang kuberikan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah sukacita surgawi terjadi atas umatmu. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas umatmu. Dan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu, akan terus diberikan Tuhan campur tangan, akan terus diberikan Tuhan satu hal yang luar biasa. Saya diberikan Tuhan satu pernyataan. Ada berapa banyak dari kita datang dengan beban yang berat,
Ada berapa banyak dari kita datang dengan pergumulan, tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu, setiap engkau yang percaya kepadaku, akan terjadi kemenangan, akan terjadi pewahyuan, akan terjadi pencerahan, akan terjadi mujizat nyata dalam kehidupanmu, sehingga itu engkau bisa melihatnya dengan secara nyata, dan kehidupanmu akan merasakan dari Tuhan secara nyata dalam kehidupanmu. Terima kasih Roh Kudus. Kau berikan kami hati yang lembut ya Bapa. Kau sediakan kami Tuhan untuk menerima pewahyuan, untuk menerima pencerahan. Biarlah setiap kami Tuhan bukan hanya setia, tapi kami akan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui hidup kami banyak orang akan melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya ada berapa banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan, dan sampai hari ini Tuhan tetap bekerja mengerjakan sesuatu yang dahsyat buat kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, setiap kita biarlah datang dengan kerinduan. Biarlah kerinduan ini tidak lekang oleh panas dan oleh masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kerinduan kita menurun, tapi biarlah semakin hari semakin bertambah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini dengan firman Tuhan, dengan tema yang Tuhan berikan kepada saya, berbicara tentang memuliakan Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Memuliakan Raja melalui hidupku, itu artinya kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dalam kehidupan saudara semuanya. Yang percaya katakan amin. Karena saudara yang dipakai Tuhan menjadi medianya Tuhan, menjadi alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kekuatan kuasa terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan hari ini Tuhan katakan kepadamu, di dalam mulutmu akan isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam perkataanmu ada kuasa di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar banyak hal atau hal-hal yang mengkhawatirkan kita, ingat saudara, apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan saksikan sedikit. Ada seorang ibu datang kepada saya dan dia katakan, "Bu, saya gak bisa tidur. Ibu, saya tidak bisa tidur karena saya takut, khawatir. Kalau di satu tempat banyak sekali terjadi malapetaka, terjadi hal-hal gempa bumi dan bencana alam. Saya khawatir karena ketika saya berdoa dan saya pergi ke suatu tempat, ada satu hamba Tuhan mengatakan, sebentar lagi akan terjadi juga bencana alam di kota Surabaya. Dan dia katakan harus siap-siapkan tas yang berisi surat-surat yang penting, agar kalau ada apa-apa cepat ngambilnya." Saya katakan, "Bu, apa yang kau setujui, surga akan menyetujuinya. Kalau engkau berbicara, engkau menyetujui hal itu terjadi, dan itu akan terjadi, dan surga akan menyetujui engkau." Saudara yang kasih Tuhan, apa maksud saya berkata seperti ini? Apapun yang kau dengar, kalau engkau tidak setuju, surga juga tidak setuju. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kau tidak setujui di bumi, surga juga tidak setujui. Kalau engkau tidak setuju terjadi bencana, surga juga tidak setuju. Perkatakan apa yang tidak aku inginkan, apa yang buruk tidak akan pernah terjadi, dan itu surga mendengarnya. Dan Surabaya akan dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percayalah, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saudara yang kasih Tuhan, apapun kabar yang menakutkan boleh kita dengar, tapi jangan pernah kita mengaminkan, jangan pernah kita setuju, karena firman Tuhan mengatakan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Itu artinya kalau kau setuju, itu akan terjadi. Tapi saya yakin percaya, saudara saat ini dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan hari ini, kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan saudara. Perkatakan dan tepuk dadamu, kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupanku, dan aku akan memuliakan Raja melalui kehidupanku, dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kau akan pulang tidak dengan tangan kosong. Setiap kita pulang membawa semangat yang luar biasa. Engkau dipakai Tuhan jadi alat yang luar biasa. Saya rasakan urapan itu mengalir. Saya rasakan kekuatan itu mengalir. Saya rasakan urapan itu mengalir dari depan sampai ke belakang.
Tidak satupun kita yang dilewatkan oleh Tuhan. Karena sore hari Tuhan bicara kepada setiap kita, Engkau adalah umat pemenang, Engkau adalah garam dan terang. Berapa banyak juga seseorang mengatakan, Bu, doakan saya supaya saya ini jadi garam dan terang. Saya ketawa, berarti ibu ini, kalau ibu namanya siapa? Saya namanya Ibu Susan. Kalau begitu, kalau ibu berdoa, Tuhan jadikan aku ini Ibu Susan, lucu nggak? Saudara ini sudah garam dan terang, kenapa saudara minta jadi garam dan terang lagi? Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita orang benar masih belum mengerti betul. Engkau ini ada garam dan terang. Apapun pendapat orang di luar sana, tapi Tuhan sudah memberikan engkau identitas sebagai garam dan terang. Itu artinya engkau akan menerangi di dalam kegelapan. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Bangkitkan semangatmu, bangunkan manusia rohmu, dan manusia roh itu akan memberikan kekuatan yang baru. Amin saudara. Saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk, saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya. Kita akan persiapkan di dalam Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 14. Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 14. Amsal 25 ayat 1 sampai 14. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat-ayat tadi yang kita baca, kita akan belajar merenungkannya. Saudara yang kasih Tuhan, tetap yakin percaya bahwa engkau ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa engkau dicipta serupa dan segambar dengan Allah, bahwa Allah kita adalah sang pencipta, dan sesungguhnya kita manusia juga diberikan kuasa, bahkan diberikan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah kalau Allah kita menciptakan dengan firman. Biarlah engkau penuhi mulut lidahmu dengan firman, karena dengan firman itulah engkau bisa mencipta. Saudara kasih Tuhan, apapun yang kau perkatakan, kalau engkau hidup di dalam kemuliaan Tuhan, engkau akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengajar beberapa pendoa. Saya katakan engkau punya 5 panca indera. Aktifkanlah 5 panca inderamu, karena engkau adalah ciptaan Tuhan. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu artinya engkau juga diberikan kemampuan untuk mencipta. Contohnya saudara, bola lampu ini juga diciptakan oleh manusia. Begitu pula engkau diberikan karunia, talenta dan potensi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan kita ada sang investor. Saudara kasih Tuhan, di sini banyak pengusaha. Kalau engkau menaruh investor, kalau engkau seorang investor dan mempercayakan mungkin 10M, apa yang kau kehendaki? Pasti engkau menghendaki sesuatu pengembalian. Pasti engkau menghendaki sesuatu hal buah. Begitulah dengan kita. Kita diberikan Tuhan talenta, karunia dan potensi. Jangan hanya kau berhenti dan setia saudara, tapi mulailah mengerti bahwa Tuhan kita adalah sang investor.
Tuhan inginkan kita berbuah. Begitu pula kalau hari ini Tuhan katakan, aku memuliakan Tuhan melalui hidupku, karena engkau sudah diberikan Tuhan itu perlengkapan senjata Allah. Engkau diberikan Tuhan talenta, karunia, dan potensi. Dan Tuhan menginginkan itu ada buah-buah yang mengalir dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, belajarlah tetap membaca firman Tuhan. Kejadian Wahyu sudah habis, Kejadian Wahyu lagi. Karena dengan membaca firman itu engkau memberikan makanan rohani pada manusia rohmu. Karena saya ingin percaya saudara bukan manusia biasa, karena ada roh Tuhan ditaruh dalam kehidupanmu. Kalau kita sebagai manusia jasmani, kita nggak pernah lupa makan, bahkan 3 kali sehari belum nyemil. Tapi bagaimana dengan manusia rohani kita? Milikilah suatu kepekaan dan ketajaman. Berikanlah manusia rohani makan yang kenyang, maka engkau akan bisa mengaktifkan panca indramu secara peka dan tajam. Dan hari ini pesan Tuhan, muliakanlah Tuhan, muliakanlah Raja melalui kehidupanmu. Sehingga orang yang belum percaya, belum terima Yesus, melihat engkau, dia akan dimenangkan dari perbuatan dan perkataanmu. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini pencurahan kuasa nubuat itu terjadi. Dan bahkan ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang masih muda dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena mereka mulai membiasakan dirinya dengan membaca firman. Dan tahukah saudara, dengan kau membaca firman, itu melatih, itu membangkitkan, itu mempertajam panca indramu. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi saya katakan, apa sih arti kemuliaan Tuhan itu? Saya tadi berulang kali, hiduplah di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan, engkau akan bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa melihat mujizat nyata dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu artinya saudara, adalah sebuah manifestasi kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan, itu ada sebuah manifestasi itu nyata dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada berapa banyak dari kita, dan saya bisa melihat dengan mata rohani saya, banyak yang Tuhan pakai, banyak yang Tuhan izinkan engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kau bisa merasakan kuasa mujizat itu nyata dalam kehidupanmu, sehingga kau bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu, sehingga kau bisa melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupanmu, sehingga kau bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Dan saat ini Tuhan sedang membangkitkan manusia rohmu, dan saat ini Tuhan urapi engkau. Hadirat Tuhan terjadi di tempat ini. Dan saya lihat dengan mata rohani, ada berapa banyak dari kita yang tanpa kita sadar, tempat ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk surgawi yang luar biasa. Dan kau bisa merasakan kekuatan kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kau bisa mengaktifkan panca indramu, engkau bisa menangkap itu semua, saudara. Tapi sayang, yang belum aktif mata ataupun telinga ataupun hidung secara rohani, engkau hanya bisa menangkap kehadiran setan. Ketika ada setan lewat, engkau bau menyan. Ketika setan lewat, engkau hanya bau bunga. Tapi kalau saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, apakah engkau bisa melihat dan merasakan bau mewangi yang luar biasa? Ketika makhluk surgawi memenuhi ini, apa engkau bisa menangkap mata rohanimu? Dan saat ini, sore hari ini, mulailah baca firman, penuhi mulut lidahmu dengan firman, maka engkau akan bisa mengaktifkan panca indramu secara nyata. Saudara yang kasih Tuhan, di sini berbicara tentang arti kemuliaan Tuhan. Tadi saya katakan arti kemuliaan Tuhan itu adalah sebuah manifestasi kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Kalau hari ini kau bisa melatih panca indramu, engkau bisa melihat mujizat itu nyata dalam kehidupanmu. Dan saya juga perkatakan, kalau orang sudah merasakan kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan dia, apapun yang terjadi di sekitarnya, persoalan boleh ada ataupun persoalan tidak ada, goncangan boleh ada atau tidak ada, dia tidak akan pernah terpengaruh. Orang yang hidupnya di dalam kemuliaan Tuhan, sepertinya dia itu tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang ada. Hidupnya tetap damai sejahtera, hidupnya tetap sukacita, hidupnya tetap merasakan kemuliaan demi kemuliaan. Dan saya impartasikan dan saya nubuatkan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Dan saya impartasikan kekuatan roh terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin percaya, manusia roh akan dibangun. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan masuk lebih dalam lagi untuk bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu, sehingga akan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Mau tidak mau engkau harus bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan.
Tadi sudah saya katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Kalau engkau bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan, maka engkau akan bisa memuliakan Rajamu, memuliakan Tuhanmu melalui kehidupanmu. Dan saya katakan itu kan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Saya deklarasikan dan saya nubuatkan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena umat Proskuneo akan semakin dilatih, semakin menjadi umat yang luar biasa. Saudara bukan hanya sebagai jemaat, saudara bukan hanya sebagai anggota, tapi saudara sebagai murid-murid Kristus akan diperlengkapi dengan kekuatan ilahi, akan diperlengkapi dengan kuasa ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya bisa memuliakan Tuhan melalui hidup saya? Saya cuma serasa singkat memberikan saudara 3 poin. Bagaimana saudara bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu? Saya akan berikan 3 kunci. Saya akan berikan 3 poin saja untuk bisa engkau memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, kita akan baca, minta tolong Pak Agus membacakannya ulang di dalam Amsal pasal 25 ayat 4-5. Amsal 25 ayat 4 dan 5. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan sisihkanlah sanga. Apa itu sanga, saudara? Saudara kasih Tuhan, kalau saudara melihat batangan besi kelihatannya kuat, tapi tahukah saudara, besi pun bisa keropos, besi pun bisa lubang. Karena apa? Karena karat, saudara. Sanga itu artinya kotoran-kotoran dari logam. Begitu pula saat ini yang saya katakan secara roh, sanga itu ada dosa. Di mana ada dosa, itu akan membuat hidupmu keropos. Itu akan membuat kehidupanmu tidak kuat lagi, bahkan bisa hancur. Saudara yang kasih Tuhan, jadi poin yang pertama berbicara tentang dosa. Singkirkanlah sanga. Singkirkanlah sanga. Itu artinya hidup kita tidak akan pernah bisa menarik lagi. Hidup kita tidak akan bisa elok lagi kalau kita biarkan sanga terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pesan Tuhan hari ini untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, engkau tetap dalam perlindungan Tuhan, engkau tetap dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi pesan Tuhan hari ini yang pertama, poin pertama, singkirkanlah sanga. Sanga sekali lagi berbicara tentang dosa. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus menyingkirkan dosa? Dosa itu membuat hidup kita sia-sia. Dosa itu membuat kita tidak tepat pada sasaran. Dosa itu membuat kita tidak tepat pada target Tuhan. Dosa membuat kita tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga hidup kita sia-sia. Bahasa aslinya hamartian, itu artinya sia-sia. Dan saya perkatakan tidak satu pun hidupmu sia-sia. Tidak satu pun di tempat ini yang sia-sia. Hidupmu berguna karena kau diciptakan dengan penciptaan yang luar biasa. Bahkan kau akan diberikan kemampuan Tuhan untuk menciptakan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Saya impartasikan kuasa ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Nama kaya darah masiki naboy ramata. Saudara kasih Tuhan, dosa selalu berhubungan dengan kemunafikan. Betul saudara? Di ayat yang kelima tadi, dosa selalu berhubungan dengan kemunafikan. Sisihkanlah orang-orang fasik. Orang fasik itu sesuatu bisa membuat hidupmu tidak seimbang. Dosa bisa menghalangi berkatmu. Dosa bisa menghancurkan rumah tanggamu. Dosa bisa menghancurkan kehidupanmu. Jadi hari ini saudara, Tuhan inginkan kita sisihkan sanga itu, sisihkan dosa itu, sisihkan. Karena karat itu akan membuat besi sekuat apapun bisa keropos. Sanga itu bisa membuat besi setebal apapun bisa lubang. Karena karat. Dan hari ini, sore ini, kalau engkau ingin memuliakan Raja melalui kehidupan, mau tidak mau, engkau bisa menyingkirkan sanga. Karena sanga itu akan membatasi ruang gerakmu. Sanga itu akan menghancurkan. Sanga itu akan menghancurkan kehendak Tuhan, membatalkan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara ngasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita harus menyingkirkan, menyisihkan dosa? Karena dosa itu kalau saudara baca di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa itu membuat kita kehilangan tujuan ilahi. Dosa itu membuat kita menolak
untuk kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, betapa bahayanya sebuah dosa. Dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan. Dosa membuat kita kehilangan tujuan ilahi yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Dosa itu membuat kita secara tidak langsung ataupun langsung menolak pimpinan kuasa Roh Kudus. Dosa di sini harus kita putuskan, itu perlu keputusan kita yang tegas. Kita jangan pernah kompromi dengan dosa. Saudara yang kasih Tuhan, seperti kemah, kalau kita izinkan unta masuk kepalanya saja, lama-lama dia akan masuk seluruh badannya dan kemah kita akan terbongkar. Saudara yang kasih Tuhan, dosa tidak akan pernah langsung besar. Itu diawali dari kecil, itu diawali dari kompromi, dan lama-lama akan menghancurkan ekonomimu, akan menghancurkan keluargamu, akan menghancurkan kesehatanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita ini sudah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia. Kita ini sudah diselamatkan dari kebinasaan, dari tempat yang gelap dipindahkan ke keterangan yang ajaib. Tapi jangan pernah kita lagi main-main di tempat yang gelap lagi. Jangan pernah kita lagi main-main di pinggir got, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita mengizinkan dosa masuk dalam kehidupan kita, itu artinya engkau mengizinkan hidupmu selalu sia-sia. Itu artinya engkau mengizinkan hidupmu tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Itu artinya engkau membatalkan rencana ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, dosa tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Dosa tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaan Tuhan atas diri kita. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Dosa tidak sesuai dengan tujuan dan penciptaan Tuhan. Karena itu saudara, jauhi sanga, jauhi dosa, karena karat itu akan menghancurkan besi setebal apapun. Dan berikutnya, dosa membuat kita hidup dalam kegelapan. Membuat kita hidup dalam kegelapan. Dosa membuat hidup kita masuk dalam kegelapan. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 19. Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Amin. Saudara kasih Tuhan, manusia seringkali suka kegelapan. Tapi tahukah saudara, kalau kau hidup dalam kegelapan, maka gelaplah semuanya. Gelap dalam kehidupanmu, gelap dalam pekerjaanmu, gelap dalam ekonomimu, gelap dalam rumah tanggamu. Tapi hari ini, pada siang hari ini saya perkatakan, engkau hidup dalam terang. Karena Tuhan akan membawa engkau melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan Tuhan hari ini mengizinkan engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan ketika engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan, kuasa itu dimenyatakan kepadamu. Dan saya lihat di sini, orang-orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan, dia akan bisa melihat mujizat itu nyata dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dosa adalah pintu lebar, membuat kita masuk ke dalamnya dan menghancurkan hidup kita sendiri. Dosa merupakan pintu yang lebar, membuat kita masuk dan kita menghancurkan hidup kita sendiri. Kita akan kehilangan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan masa depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah yakin percaya. Mungkin saudara dalam hati mengatakan, waduh Bu, saya sudah terlanjur dosa. Saudara yang kasih Tuhan, Allah kita itu setia dan adil. Walaupun kita tidak boleh mencobai ataupun menyanyiakan kasih karunia. Tapi kalau hari ini kau merasa sudah melakukan kesalahan ataupun dosa, engkau harus datang kepada Tuhan.
Dan Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni engkau dan Tuhan akan memperdamaikan engkau. Ada perdamaian saat ini ketika engkau berkata, Tuhan ampuni aku, dan perdamaian itu ada di antara engkau, dan hubunganmu dipulihkan Tuhan kembali, dan hubunganmu jauh Tuhan akan dekatkan kembali, dan kau akan melihat keturunanmu akan menjadi keturunan perkasa di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Karena iblis sedang mencari dan menanti saat kejatuhanmu dan kejatuhanku. Jadi hati-hatilah. Bahkan ada firman mengatakan, musuhmu berjalan keliling mencari orang, bukan mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang kasih Tuhan hari ini, jangan menuruti kemauan iblis. Karena ketika kau menuruti kemauan iblis, maka dikatakan iblislah menjadi bapamu. Karena iblis itu bapa pendusta. Jangan pernah kita menuruti keinginan iblis. Biarkanlah hari ini Bapamu yang di surga lah yang akan menjadi Bapamu. Dan Bapamu lah itu akan menuntun engkau, akan mengcover engkau. Dan ada beberapa banyak hal yang saya dengar, dan saya dengar banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Ketika saya serahkan semuanya, baik pegangan saya Bu, yang dulu saya masih suka ke dukun Bu, yang dulu saya masih menjalani sesuatu, dan hari ini ketika semua saya lepaskan, usaha saya semakin maju, dan muka saya semakin berseri-seri, dan banyak hal yang saya alami. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan mungkin adik saya di tempat ini hadir, dan dia bersaksi pada satu malam ketika habis latihan doa, dan dia tidur di atasnya itu ada kipas angin. Tiba-tiba kipas angin itu jatuh. Menurut akal sehat, kalau kipas angin jatuh, itu harusnya jatuh langsung ke muka adik saya, betul. Tapi suaminya menyaksikan seperti ada tangan bisa melempar kipas angin itu ke samping. Itulah perlindungan orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Perlindungan nyata dalam kehidupannya. Dan saat ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau kau hidup dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjaga dalam setiap langkahmu. Karena Tuhan yang kita sembah sampai hari ini tetap hidup. Tuhan yang kita sembah hari ini tidak pernah berhenti bekerja. Dia merancangkan rancangan yang ilahi dalam kehidupanmu. Karena itu saudara, jangan pernah izinkan iblis masuk dalam kehidupanmu. Karena dosa merupakan pintu yang besar yang bisa membawa engkau masuk dan engkau akan binasa. Tapi puji Tuhan, hari itu Tuhan bicara kepadamu. Tidak satu pun Tuhan inginkan dari kita binasa. Bahkan dia sangat mengasihi saudara. Bahkan dia selalu setia dan adil kepada saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya menyatakan ada pesan Tuhan. Kisah cinta dari Getsemani sampai ke glory Golgota, saudara. Luar biasa cintanya Tuhan. Dia tidak datang memakai rupa raja ataupun kaisar. Dia datang sebagai hamba. Karena dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan. Begitu pula kalau sehari ini dia berbicara, aku ingin kau mengerti betapa aku mengasihi engkau. Bahkan aku selalu melindungi engkau. Di dalam segala perkara aku selalu melindungi engkau. Dan tahukah saudara, bahkan suami adik saya, ya ini ada adik saya di sini, dia saksikan kepada saya. Dia mau kena kipas angin, tapi tiba-tiba suaminya lihat kipas angin itu miring, saudara. Bisa jatuh ke samping. Itu tidak masuk akal secara manusia. Dan suaminya setelah itu besoknya atau kapan pulang dari ngantarkan dia, di jalan jatuh. Hampir terlindas mobil. Helmnya sudah kena bannya, saudara. Itulah perlindungan Tuhan. Kalau orang betul-betul setia dan hidup dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjaga dan melindungi engkau. Itulah orang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dia akan bisa melihat mujizat secara nyata. Dia akan bisa melihat kuasa Tuhan secara nyata. Dan dalam setiap langkahmu, orang akan melihat ada Kristus di dalam engkau. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita itu ada sang investor. Apapun yang sudah dipercayakan kepadamu, Tuhan juga akan menagih. Di sini ada seorang pengusaha. Masa sih kita tanam modal tidak minta kembalian lebih? Itulah Tuhan yang kita sembah. Mungkin cara ngomong, aku sudah setia loh Bu. Setia atau tidak berbuah, kapak siap disediakan. Orang Kristen jalan cuma dua, berbuah atau dipotong. Dan saya perkatakan dan saya deklarasikan, semua engkau yang di tempat ini akan mengalami buah-buah yang termanis. Engkau akan berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, 100 kali lipat ganda terjadi untuk engkau. Dan engkau akan melihat kemudian turun ke atasmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu sukacita yang saya rasakan. Ada satu gejolak yang saya rasakan. Itu ada di tengah-tengahmu. Itu poin yang pertama.
berbicara tentang dosa. Saya masih lanjutkan poin yang pertama. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Jangan biarkan iblis menjadi bapamu, karena dia adalah bapa segala dusta. Tapi engkau inilah anak Allah. Engkau ini punya identitas terang dan garam dunia. Dimanapun kau berada, engkau memberikan rasa. Dimanapun kau berada, engkau berikan terang. Kita minta tolong Pak Agus membacakannya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita memakai iblis sebagai bapak kita. Dan ada berapa banyak juga orang yang sharing kepada saya. Dia katakan, Bu, kenapa ya? Semakin dekat sama Kristus semakin banyak masalah. Semakin banyak dekat sama Kristus dan setia dalam pelayanan saya sakit-sakitan. Saya katakan, sorry ya Pak, salah omongannya Bapak. Tuhan itu tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai kita. Jangan perlu katakan bahwa Tuhan mencobai saya. Bahkan Tuhan menguji saya sebelum saya diberikan hadiah. Pak, saya ini punya 5 anak. Ketika anak saya minta kue, hendak saya ajar dulu. Ketika anak saya minta mungkin mobil-mobilan waktu kecil, enggak, saya pukulin dulu baru saya kasih mobil. Enggak, saudara. Begitulah dengan gambaran Tuhan kita. Tuhan kita enggak hancurin kamu dulu baru dikasih apa yang kau inginkan. Bukan itu. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang jelek itu berasal dari iblis. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah mencurigai dia. Jangan pernah tidak percaya kepada dia. Kita sebagai orang tua yang jauh dari sempurna, kita jadi orang tua yang jahat sekalipun, tidak akan pernah mukul anaknya. Kalau anaknya minta makan, tanpa dipukul pun dia akan siapkan makanan untuk anaknya. Itulah gambaran Tuhan kita. Dia Bapa kita yang sempurna, tidak akan pernah seperti itu, saudara. Karena semuanya itu iblis, saudara. Semua itu iblis. Dan saat ini itulah gunanya saudara harus berperang. Dan ada berapa banyak orang yang tidak mengerti. Kita harus berperang untuk menang. No. Kemenangan Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang setuju katakan amin. Tuhan sudah mengerjakan kemenangan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita berperang bukan untuk menang, karena kita sudah menang. Kita berperang untuk menikmati kemenangan itu, agar kita tidak dibuli oleh iblis, agar kita tidak ditipu oleh iblis. Karena kemenangan itu sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tapi kita harus berperang untuk menikmati kemenangan itu terjadi atas engkau. Saudara kasih Tuhan, milikilah satu pengertian. Belajarlah kebenaran akan firman Tuhan, agar kau mengerti. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Poin yang kedua, saya akan bawa saudara, bagaimana saya bisa memuliakan Raja melalui hidup saya. Yang pertama, jauhi dosa. Yang kedua, poin yang kedua, kita akan baca, minta tolong Pak Agus bacakan. Di dalam Amsal 25 ayat 6 sampai 8. Amsal 25 ayat 6 sampai 8. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, hidup, rahasia hidup untuk memuliakan Raja melalui hidupku. Yang pertama, jauhi dosa. Yang kedua, jangan sombong. Orang yang sombong itu akan kehilangan berjaga-jaganya. Orang sombong biasanya ceroboh karena dia merasa dia lebih tahu dari segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, orang sombong tidak mengerti apa yang dibutuhkannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini jangan kau sombong. Karena orang yang sombong seringkali tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang dia tahu, aku tanpa Tuhan pun bisa sukses. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengucap syukur itu artinya, apapun yang aku terima, itu semua dari Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, yang kita bisa mengucap syukur kalau dapat berkat, kalau kita naik kelas, kalau kita naik pangkat, kalau kita dapat proyek, baru kita mengucap syukur. Tahukah saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam baik ataupun tidak, kita harus mengucap syukur. Dengan adanya kita tetap berdiri di tempat ini, itu harus kita syukuri. Yang lainnya tidak bisa berdiri. Dengan jalan kita bisa bangun pagi, itu harus kita syukuri. Karena yang lainnya bisa-bisa tidur gak bisa bangun lagi. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita izinkan terjadi, kita harus mengucap syukur. Jangan kau mengukur ucapan syukur itu hanya dengan duit.
duit dan duit, saudara kasih Tuhan. Sehebat dan sebanyak apapun harta kita, itu hanya bisa kita nikmati selagi kita hidup di bumi. Tapi setelah kita pulang, urusannya lain. Pikirkanlah kekekalan. Jangan kau pikirkan yang cuma di bumi saja, yang kau hanya nikmati setelah masih hidup. Tapi setelah itu engkau tidak pernah memikirkan kekekalan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan katakan yang kedua, jangan sombong. Karena orang yang sombong tidak mengerti apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Bukankah orang kaya sudah punya uang, Bu? Gak perlu butuh apa-apa. Salah, saudara. Setiap kita membutuhkan sesuatu. Yang pertama, kita butuh perubahan. Kita butuh ditegur. Kita butuh memperbaiki hidup. Tapi kalau orang sombong, dia merasa sudah cukup. Dia tidak mengerti. Harus ada perubahan. Harus ada teguran. Harus ada perbaikan hidup. Jangan cuma modal setia datang pulang pergi aja, tapi engkau tidak berbuah. Allah kita sang investor. Dia akan menanyakan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Setiap kita itu diperlengkapi. Setiap kita diperlengkapi. Bahkan mawar saja diperlengkapi dengan duri untuk melindungi dirinya. Bahkan kambing juga diberikan tanda untuk melindungi dirinya. Bahkan apapun yang ada di muka bumi ini diperlengkapi oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya diberikan talenta, potensi dan karunia dan harta. Semakin banyak orang dipercaya, dia akan semakin banyak dituntut. Dia sang investor. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini orang kaya suka sekali meremehkan orang lain, sehingga dia kehilangan berjaga-jaga. Saudara, tahukah engkau, orang yang hidup dalam zona yang nyaman, dia kehilangan kehati-hatian dan kewaspadaannya. Tahukah saudara bagaimana Daud bisa jatuh pada Bathsheba? Karena awal itu sesungguhnya raja-raja harus pergi berperang, tapi Daud tidak berperang. Dan dia jalan-jalan di suatu rumah dan akhirnya jatuh dengan Bathsheba. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah engkau membiarkan dirimu dalam keadaan zona yang nyaman. Engkau pikir semuanya serba ada, tapi engkau tidak tahu hidupmu membutuhkan perubahan. Hidupmu membutuhkan satu pertumbuhan. Hidupmu juga membutuhkan teguran agar engkau bisa semakin hari semakin baik dan jauh lebih baik lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ingat ketika Tuhan kita Yesus Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah dia berpuasa. Dicobai sampai berapa kali, saudara? 3 kali. Betul, saudara? 3 kali. Apakah iblis berhasil mencobai Tuhan? Tidak. Tapi iblis, saudara lihat, setelah dia gagal, dia undur. Tapi dia tidak menyerah. Dia akan cari waktu yang tepat. Begitulah kita melihat. Yang bisa kita contoh ada kesabarannya iblis. Dia nggak pernah menyerah. Gagal hari ini dia tunggu 1 bulan. Gagal 1 bulan dia tunggu 1 tahun. Dia rela menunggu berapapun untuk kejatuhanmu dan untuk kejatuhanku. Saudara, jangan pikir mengatakan kalau lewat ini Bu saya sudah masanya, nggak mungkin saya jatuh. Oh, kamu sombong. Saudara, tidak satupun orang yang kebal dosa termasuk saya. Tapi ketika engkau rendah hati, engkau selalu berjaga-jaga, engkau akan kuat, tidak pernah jatuh. Tapi kalau engkau memperkatakan engkau kuat, hati-hati saudara, hati-hati. Itu namanya kita sombong. Orang sombong akan kehilangan kehati-hatiannya, sehingga dia sombrono. Saudara lihat Daud yang mengatakan dan merasakan tidak ada lawan yang bisa melawan aku. Aku selalu menang dalam peperangan, makanya dia tidak berperang. Terus apa yang terjadi? Jatuhlah dengan Bathsheba. Saudara kasih Tuhan, hari ini berhati-hatilah. Peperangan demi peperangan kita harus berjaga-jaga. Sekali lagi saya ingatkan, kita berperang bukan untuk menang. Kita berperang untuk menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Jangan pernah kita tidak bisa menikmati kemenangan itu, karena kita hidup dalam zona yang nyaman. Saudara kasih Tuhan, akuilah Tuhan di atas segalanya. Kalau hari ini engkau bisa seperti ini semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Saudara kasih Tuhan, yang terakhir, poin yang ketiga. Yang pertama jauhi dosa. Yang kedua jangan sombong. Orang yang sombong tidak mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga seringkali jatuh. Dia jatuh bukan karena batu yang besar, dia jatuh karena kerikil. Poin yang ketiga saya minta tolong dibacakan dalam Amsal 25 ayat 12. Amsal 25 ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amin. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kita dapatkan.
Poin yang ketiga, untuk engkau bisa memuliakan Tuhan lewat hidupmu, siaplah untuk ditegur. Karena teguran itu ada bahasa perlindungan. Teguran itu menyentuh harga diri kita. Orang yang sombong biasanya tidak bisa ditegur karena dia merasa harga dirinya sangat mahal. Tapi tahukah saudara, orang tidak bisa ditegur dia tidak akan pernah maju. Karena orang yang mau dan rela ditegur itu artinya orang itu siap untuk berubah. Tapi berapa banyak orang tidak bisa ditegur? Kalau dia tidak bisa melawan dengan yang menegur, dia akan marah, dia akan benci, dia akan dendam. Apalagi kalau yang menegur mungkin pemimpinnya, mungkin gembalanya, dia tidak bisa melawan, tapi di dalam hatinya dia merasa sakit. Hati-hati saudara, jangan pernah kita sakit ketika kita ditegur. Itu artinya Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk menegur engkau. Karena Tuhan tidak inginkan engkau tetap stuck di tempat, tapi Tuhan inginkan engkau ada perubahan demi perubahan. Dan untuk itulah kita perlu ditegur. Jadi kalau engkau ingin memuliakan Tuhan lewat kehidupanmu, engkau harus siap ditegur. Karena orang yang siap ditegur, dia akan melihat perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Tapi sayang, bahasa teguran itu artinya perlindungan. Karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau, maka Tuhan izinkan engkau ditegur. Entah melalui hambanya, entah melalui kebenaran firman yang kau dengar, entah melalui orang-orang sekitarmu. Itu teguran. Karena teguran itu menyentuh harga diri kita. Kalau engkau lihat teguran itu memang betul-betul bukan mengada-ada, turutilah teguran itu. Karena melalui teguran itu engkau akan melipat gandakan. Dan melalui teguran itu akan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang yang sombong kalau ditegur dia marah. Berapa banyak juga orang mungkin kelihatannya lembut, tapi begitu ditegur, dia ada roh yatim piatu. Itu sering saya jumpai. Dia merasa menjadi korban. Aku korban. Itu artinya di dalam dirimu ada roh yatim piatu. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa ada teguran, engkau tidak akan pernah bisa melihat kekuranganmu. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini Tuhan sudah membentuk engkau punya karakter yang luar biasa. Dan saya yakin percaya selepas ini engkau akan semakin dewasa dalam kerohanianmu. Karena saya melihat di sini ada mujizat kuasa itu nyata dalam kehidupanmu. Milikilah suatu hati yang rela untuk ditegur. Tapi orang yang lembut, dia akan siap ditegur. Karena dia lihat di dalam teguran akan terjadi suatu kuasa. Amin saudara. Jadi sekali lagi yang pertama, sisihkan dosa. Sisihkan dosa dari logam-logam dosa. Dan yang kedua, jangan jadi sombong dan berlagak sok tahu. Itu akan membawa kita kejatuhan. Karena awal dari kejatuhan dan kehancuran itu ada kesombongan. Dan yang ketiga, kita harus bisa menghargai teguran. Yang mau hidup memuliakan nama Tuhan, engkau harus rela untuk ditegur. Karena orang yang tidak bisa ditegur, dia lebih mengedepankan gengsinya. Ketika engkau ditegur, jangan marah dulu. Jangan utamakan gengsimu dulu. Karena teguran itu menyentuh harga diri kita. Tapi kalau engkau mau ditegur, maka engkau akan menjadi pribadi yang baik dan lebih baik. Karena saya yakin percaya hari ini kita akan pulang dengan sukacita. Hari ini kita pulang dengan kemenangan luar biasa. Dan engkau akan bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, saya undang pemimpin pujian. Dan saya yakin percaya saat ini ada satu pengajaran yang harus kita tangkap. Ada 3 poin agar kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Agar kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jauhkan salah, jauhkan dosa. Yang kedua, jangan sombong. Karena kehancuran kita itu diawali dengan kesombongan kita. Yang ketiga, terima teguran. Jangan merasa jadi korban kalau engkau ditegur. Jangan merasa jadi anak yatim piatu kalau ditegur. Karena melalui teguran itulah engkau akan bisa memuliakan Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah bagi kita. Kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditampilkan, yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan, khususnya buat kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu mengerti tentang keinginan-Mu, tentang kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini saatnya